Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 2, manfaat globalisasi. Anak-anak ustazah, siapa yang masih ingat dan siapa yang ingin mengetahui kembali bagaimana sejarah berdirinya ASEAN? ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Terbentuknya ASEAN ini dipicu oleh dua faktor yang bergejolak saat itu. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal atau dari dalam yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Adapun faktor eksternalnya yaitu dari luar, adanya perang Vietnam dari sikap RRC Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Kerjasama di lingkungan negara ASEAN ini diwujudkan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Adapun tujuan kerjasamanya di bidang politik ini untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Konferensi tingkat tinggi atau dikenal dengan KTT ASEAN ke-1 diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23 hingga 24 Februari 1976. Dalam perjanjian ini tercantum prinsip-prinsip dasar dalam menjalin hubungan antar negara ASEAN. Di antaranya saling menghormati kemerdekaan, mengakui hak setiap bangsa, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, penyelesaian perselisihan dengan cara damai, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman, bekerja sama secara aktif satu sama lain. Itulah seputar pembahasan tentang ASEAN. Selanjutnya, marilah kita memahami tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Kita lihat jenis kegiatan ekonomi di antara lainnya: pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, perhutanan, kegiatan jasa, dan sebagainya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, maka diklarifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dari jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Apa contohnya? Contohnya pabrik mebel yang mengubah kayu menjadi beberapa alat rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Kemudian distribusi, ini adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksinya. Kegiatan konsumsi ini kebalikan dari kegiatan produksi, di mana kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya nih, kegiatan jual beli. Nah, itulah pembahasan tentang kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada mengamati poster hemat energi. Apakah Anda masih ingat apa itu poster? Poster merupakan sarana untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau lembaga. Tujuannya adalah mempengaruhi masyarakat agar melakukan seperti yang tertulis pada poster tersebut. Contohnya apa ya? Poster hemat energi. Nah, poster hemat energi ini bertujuan agar masyarakat, agar kita semua melakukan gerakan hemat energi. Ini contoh gambar dari poster tersebut. Pertama, matikan TV jika tidak nonton. Dan yang kedua, hemat energi, hemat uang. Menurut Verena, tindakan menghemat listrik sesungguhnya tidak terbatas pada mematikan peralatan elektronik saja yang tidak digunakan. Nah, tindakan yang lainnya tidak kalah pentingnya adalah menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya kecil atau wattnya yang kecil, namun dengan kualitas yang tidak kalah bagusnya. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang ayo kita membahas tentang dampak globalisasi. Adapun dampak globalisasi ada yang positif dan negatif. Kita lihat pertama, dampak positif globalisasi diantaranya dapat memperoleh modal yang lebih banyak, meningkatkan etos kerja yang lebih tinggi, kemajuan teknologi yang menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, tingkat kehidupan yang lebih baik,
cepat dalam berpergian, mudah memperoleh informasi, berkembangnya turisme atau pariwisata, dan meningkatnya pembangunan negara. Kemudian kita lihat dampak negatif globalisasi. Di antaranya makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Kemudian makin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan, dan lain-lainnya. Dan maraknya penyeludupan barang ke Indonesia, perusahaan dalam negeri lebih tertarik pada bermitra dengan perusahaan luar, adanya sikap sekulerisme, timbulnya sikap bergaya hidup mewah dan boros, dan mudahnya terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan. Anak-anak, bagaimana ya perkembangan pasar tradisional di era globalisasi? Pastinya anak-anak Ustazah tahu bahwasanya pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dulunya, pasar tradisional ini menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Hampir setiap hari, pasar tradisional ini ramai dikunjungi oleh pembeli atau penjual untuk mencari barang yang mereka butuhkan dan menjual barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Namun, di era globalisasi saat ini, ketika teknologi berkembang sangat pesat, keberadaan pasar tradisional ini mulai tersaingi oleh pasar modern. Secara fisik, keberadaan pasar modern itu tentu lebih baik. Selain bersih, produk yang dijual juga lebih bervariasi, bermacam ragam, dan kadang harganya juga lebih murah dibanding pasar tradisional. Anak-anak, sekarang kita lihat buktinya. Di beberapa daerah, kini juga sudah berkembang konsep pasar modern. Contohnya minimarket. Nah, keberadaan minimarket ini meskipun tidak sebesar mall, tetapi tetap berpengaruh kepada toko-toko kelontong atau toko-toko kecil, kedai-kedai kecil biasanya tempat antum jajan yang dibuka oleh masyarakat di sekitar rumah kita. Masyarakat cenderung senang berbelanja ke minimarket dibanding ke kedai-kedai biasa. Mereka yang cenderung berbelanja ke minimarket itu karena ingin dipandang lebih bergengsi. Nah, keberadaan pasar modern ini tentu saja tidak dapat dihilangkan karena menjadi kebutuhan di era global. Akan tetapi, pemerintah kita harus mulai memikirkan bagaimana agar pasar tradisional ini juga lebih alternatif tempat belanjanya yang menyenangkan selain pasar modern. Kemudian anak-anak, kita akan membahas tentang teks bacaan cinta produk Indonesia. Mencintai produk asli buatan Indonesia adalah hal yang sangat penting, baik untuk lingkungan maupun untuk ekonomi negara. Banyaknya barang impor menyebabkan nilai tukar rupiah kita menjadi lemah. Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita mengimpor bahan baku daripada mengimpor barang jadi. Kita harus memiliki rasa nasionalisme agar negara kita ini tidak hancur, dan jangan jadikan negara kita ini menjadi negara konsumsi, tetapi jadikan negara kita ini menjadi negara produsen. Oleh karena itu anak-anak, ayo kita sukseskan gerakan 100% cinta produk Indonesia. Selanjutnya, ayo kita mengamati gambar brosur. Brosur adalah informasi tertulis mengenai suatu masalah yang dicetak pada satu atau lebih halaman kertasnya, tetapi tidak dijilid sebagaimana sebuah buku. Jika terdiri atas 4 atau lebih halaman kertasnya, brosur ini dijilid, tetapi dengan jilid kawat atau benang. Brosur memiliki halaman sampul untuk menjelaskan judul brosur tersebut. Fungsi brosur sama seperti poster sebagai media iklan, baik iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat. Pembahasan terakhir yaitu Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba. Penggunaan narkoba bukan hanya akan berdampak pada gangguan kesehatan tubuh, tetapi juga mental, emosional, dan fungsi sosial para pemakainya. Kita lihat saat ini, penggunaan narkoba tidak terbatas pada orang dewasa saja, tetapi juga remaja bahkan anak-anak. Ini akibatnya ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Mereka melakukan itu hanya demi mendapatkan uang. Oknum tidak bertanggung jawab ini menjual narkoba dengan harga murah. Padahal ketika seorang itu telah berani mencoba menggunakan narkoba ini, dia akan mengalami kecanduan yang sehingga jika tidak menggunakan akan merasakan sakit pada seluruh badannya. Nah, jika sudah kecanduan, harga oknum tersebut akan menjual dengan harga yang mahal. Dengan cara inilah, oknum tidak bertanggung jawab ini melakukan cara untuk mendapatkan keuntungan materi. Keluarga dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya pada anak-anak masa remaja. Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba, ini diperlukan kerjasama dan sinergitas antar semua elemen masyarakat dan pemerintah. Gerakan yang didukung semua elemen masyarakat akan sangat memiliki dampak positif dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah video kita kali ini. Semoga dapat antum pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.